Halo teman-teman, kali ini Mimin mau ceritain film yang dirilis pada tahun 2010 dan diambil dari kisah nyata dari pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg yang berjudul The Social Network. Saya harus kasih tahu ke kalian bahwa ini full spoiler ya teman-teman. Oke, langsung aja perkenalkan, gua admin E dan selamat datang di Clue Film. Film ini dikisahkan bahwa Mark yang masih berkuliah di Harvard sedang ngobrol di kafe dengan pacarnya yang bernama Erika. Erika ini cewek yang sangat simpel dan baik. Pada awalnya, Mark mulai membicarakan beberapa pandangan tentang jawaban Erika. Tetapi Erika kurang mengerti obrolan si Mark, dan Erika tetap setia nemenin Mark untuk mengobrol. Lalu, di saat Erika merasa si Mark membicarakan hal yang kurang disukai Erika, Erika pun merasa kurang nyaman. Erika merasa Mark nggak ngehargain Erika. Mark malah sibuk membicarakan hal lain. Lalu Erika tersinggung, serta kesimpulannya mereka berdua putus di malam itu juga. Erika bilang, lebih baik jadi sahabat saja. Padahal Mark telah meminta maaf ke Erika mengenai kata-kata Mark tadi. Tetapi Erika menghiraukan Mark, dan Erika pergi pulang ke asrama meninggalkan Mark sendirian di bar. Sebenarnya si Erika kurang menyukai Mark karena Mark adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Mark orangnya memang kurang asik dan cenderung tidak menghiraukan Erika selama mereka berpacaran. Mungkin Mark bisa disebut adalah orang yang memiliki obsesi yang tinggi tentang dunia IT. Dan Mark seseorang yang kutu buku, yang membuat Erika kurang mendapatkan perhatian lebih dari Mark sebagai pacar. Lalu Mark pulang ke asramanya dengan penuh kekecewaan. Setibanya di asrama, si Mark mulai ngeblok Erika dan nyeritain semua tentang kejelekan Erika di situs webnya. Si Mark ngatain Erika itu cewek yang gak bener. Sembari mabuk, Mark terus-terusan ngeluapin rasa sakitnya itu di situs webnya. Yang gue suka dari Mark itu, jika Mark lagi kesel atau lagi marah, seketika otaknya langsung aktif, serta langsung dapat ide brilian. Dan Mark ini bukan malah ngeluapin emosinya ke amarahnya, tetapi Mark menjadikan emosi sebagai acuan untuk menemukan ide-ide baru. Jadi dapat dicontoh buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi galau. Seketika itu, Mark mendapat ide untuk ngebuat suatu web bernama facemesh.com. Facemesh.com ini adalah situs buat nge-review tiap wanita di kampusnya, bersumber pada keseksiannya. Lalu, datanglah teman setia Mark yang bernama Eduardo. Karena Eduardo tahu Mark habis putus sama Erika, Eduardo ingin menghibur Mark, tapi malah diminta Mark buat ngebantuin ngebuat facemesh.com. Eduardo awalnya ragu, sebab itu melanggar hukum dan itu bisa jadi pencemaran nama baik cewek-cewek dan nantinya bakalan dimusuhin sama seluruh cewek di kampus. Tetapi Eduardo itu akhirnya ingin ngebantu, serta Eduardo ngasih ke Mark susunan algoritma buat ngeranking cewek-cewek itu. Kemudian, dua teman Mark juga mulai ngumpulin foto-foto wanita dengan cara nge-hack web kampusnya sendiri, yaitu Harvard. Dan intinya, nanti terdapat 2 foto wanita, dan pengguna web nantinya bisa memilih cewek kiri atau yang kanan, yang lebih seksi. Kemudian, sehabis web itu launching, malamnya, web itu langsung booming. Web itu langsung diserbu 2.200 pengunjung. Cuma dalam waktu 2 jam saja. Di kampus pun gempar, serta cowok-cowok di sana pada sibuk milihin foto-foto tiap wanita di web itu. Kemudian, sampailah di mana si Erika mantan pacar Mark ikut membaca tulisan blognya. Seketika itu, Erika pun nangis kebaca tulisan Mark yang sengaja jelek-jelekin Erika
Dan malam itu seluruh orang jadinya ngeledekin Erika. Cewek-cewek lain juga turut marah ke Mark. Karena situs Westmatch itu yang dinilai ngerendahin mereka. Kesimpulannya, setelah malam itu, Mark jadi dimusuhin sama semua wanita di kampus Harvard. Mark pun setelah itu dipanggil ke kantor Harvard buat persidangan. Sebab udah ngehack situs kampus. Tetapi Mark bukannya memohon maaf, Mark malah bangga sebab ia sukses ngehack kampusnya. Mark bilang kalau berkat dia, jadi ketahuan bahwa saat ini situs Harvard tidak aman dan harusnya Mark bisa mendapatkan penghargaan. Dan si Mark itu juga dihukum selama 6 bulan masa percobaan. Jika Mark ngulangin lagi, maka Mark bakal dikeluarin dari Harvard. Kabar itu hingga ke telinga Cameron, Taylor, dan Diva, 3 orang yang lagi ngerjain proyek buat situs online sosial media mereka bernama Harvard Connection. Kemudian mereka berempat pun ngobrol, serta Mark cerita bahwa dahulu waktu SMA, ia sempat buat suatu aplikasi musik, kemudian aplikasi itu dikasih ke Microsoft secara gratis. Dan mereka bertiga juga ngejelasin ke Mark tentang ide-ide mereka, yang nantinya Harvard Connection itu bakalan jadi sosial media yang jika kita buat akun di situ, kita akan bisa mengisi ketertarikan kita, umur, biodata, gambar, dan bisa saling invite pertemanan secara online. Seketika Mark langsung mengatakan jika cara itu tidak ada bedanya dengan Friendster dan MySpace, kedua situs itu akan menjadi sama. Dan akhirnya Mark gabung dan ingin bantu mereka buat ngerjain proyeknya. Tetapi di tengah jalan, Mark akhirnya juga keluar serta memiliki ide untuk membuat web sosial media online-nya sendiri. Lalu di hari berikutnya, Mark bertemu Eduardo. Tahu Eduardo itu bisa dibilang cukup kaya, Mark pun meminta modal buat jalanin idenya. Lanjut, Mark pun ngejelasin dan berusaha meyakinkan Eduardo bahwa dulu waktu Westmatch itu viral bukan karena orang-orang mau ngelihat dan cuma milihin foto cewek-cewek saja. Kalau cuma karena foto cewek doang, orang-orang juga bisa nyari di situs online lainnya. Tetapi orang-orang suka dari itu karena di sana terdapat foto-foto cewek yang mereka kenal. Jadi Mark tahu bahwa orang-orang sebenarnya pengen tahu aktivitas orang yang mereka kenal di situs tersebut. Juga bisa menampilkan status hubungan, teman, dan keluarga. Alasan Mark bikin sosial media itu yang jika kita buka halaman orang yang kita kenal, maka kita bisa tahu aktivitas orang itu sekarang. Dan sosial media itu berbeda dengan Westmatch sebelumnya yang ilegal karena ngumpulin data dengan cara meretas. Orang-orang bisa ngisi sendiri data diri mereka di halaman mereka sendiri. Lalu Eduardo ikut gabung dan Eduardo mendanain Mark sebesar $1.200. Nantinya Eduardo akan menjadi co-founder dan Mark akan menjadi foundernya. Setelah 30 hari nonstop membuat sendiri situs itu, dan Mark sampai berhari-hari gak tidur, dan akhirnya pada tanggal 11 Januari 2004 jadilah sebuah situs bernama The Facebook. Setelah The Facebook berjalan sekitar sebulan, Mark masih belum puas dan merasa bahwa situs itu kurang sempurna. Berhari-hari Mark berpikir sampai gak tidur, dan akhirnya ada teman kampusnya yang nyamperin Mark dan bertanya soal cewek di kelas Mark yang bernama Stephanie. Temannya Mark menanyakan apakah Stephanie itu punya pacar atau belum. Jika Stephanie single, apa dia lagi nyari pacar? Mendengar itu, Mark pun langsung mendapat ide dan Mark akhirnya menemukan jawaban atas apa yang dicari selama ini. Yang dirasa kurang, Mark menyadari bahwa orang-orang tidak berjalan di tempat umum menggunakan kalung bertanda apakah punya pacar atau belum. Nah, itulah yang membuat Mark terinspirasi membuat kolom baru di halaman akunnya itu. Kolom pilihan status hubungan saat ini. Jadi,
Semua cowok yang menggunakan situs ini bisa lihat halaman situs cewek yang dia suka, bahwa cewek itu statusnya single atau udah punya pacar. Dan setelah semua itu, akhirnya Mark merasa semua bagian di situs The Facebook itu sudah sempurna. Dan setelah berhari-hari lamanya, Mark nggak tidur, akhirnya situs The Facebook berhasil dirilis dan resmi launching. Mark akhirnya tertidur sambil duduk. Singkat cerita, situs Mark itu langsung viral dan hampir semua orang di Harvard pada make. Saking terkenalnya, sampai-sampai si Mark mendapat kabar kalau situsnya itu ramai dibicarain oleh semua orang di kampus. Sehingga Mark dan Eduardo pun terkenal. Dan setiap mereka berada di jalan atau di suatu acara, selalu ada orang yang nyapa mereka berdua, bahwa mereka kagum sama Mark dan Eduardo. Di hari berikutnya, si Mark dan Eduardo datang di suatu acara. Ada 2 orang cewek agresif mendekati Mark dan Eduardo. Saking ngefansnya, cewek itu sampai ngajak Mark dan Eduardo ke toilet buat bercocok tanam. Lalu di sebuah restoran, si Mark ngelihat mantan pacarnya Erika, dan Mark nyamperin Erika buat minta maaf karena tulisannya dulu yang udah ngejelek-jelekin dia. Tapi Erika udah benar-benar sakit hati dan gak mau bertemu dengan Mark lagi. Seberapapun terkenalnya si Mark sekarang, Erika udah gak peduli lagi. Akhirnya Mark pun pulang ke asrama dengan penuh penyesalan. Lalu setibanya di kamar asramanya, Mark dan Eduardo terlibat perdebatan. Karena Eduardo ngelihat sebuah surat tuntutan hukum yang menuntut The Facebook karena udah nyuri ide dari rancangan situs Harvard Connection, gagasan Cameron, Taylor, dan Diva, yang sebelumnya Mark pernah setim dengan mereka. Dan Mark keluar di tengah jalan. Mereka ngerasa bahwa The Facebook itu mencuri konsep dari Harvard Connection yang mereka buat. Nah, di sini Eduardo juga ngejelasin bahwa sebagai teman harusnya Mark memberi tahu ke Eduardo kalau si Mark ada masalah, Eduardo akan selalu ada buat bantuin Mark di setiap masalah yang dihadapin. Lanjut lagi tuntutan dari Cameron, Taylor, dan Diva yang masih terus berjalan. Di hari berikutnya, Mark dan Eduardo dan ditemenin sama pacarnya Eduardo yaitu si Christy menemui Sean Parker. Sean Parker ini adalah owner dari Naver.com, yaitu situs download musik bajakan. Parker adalah seorang miliarder dari situs online-nya itu. Walaupun sekarang situs itu bangkrut, Parker tetap saja miliarder. Parker ini berencana buat kerjasama sama si Mark buat ngembangin The Facebook. Tetapi Eduardo gak suka sama Parker karena gayanya yang tengil dan sok kaya. Di pertemuan ini si Parker datangnya telat. Setelah semua obrolan selesai dan si Parker mau pergi, dia pun bilang ke Eduardo dan Mark bahwa Parker menginginkan hanya nama Facebook saja. Mark dan Eduardo pun mengubah nama situs mereka menjadi facebook.com. Seiring berjalannya waktu, Parker ini selalu ngehasut si Mark supaya Mark ikut kebiasaan Parker untuk ke klub, ngajarin Mark main cewek. Sampai-sampai Parker ini ngehasut Mark buat nendang Eduardo keluar dari Facebook. Tapi si Mark gak mau untuk keluarin Eduardo. Lalu di pertemuan berikutnya, Parker ngebangun server tambahan yang tadinya cuma 1 server. Facebook jadi bisa diakses ke seluruh dunia. Setelah perjuangan Mark dan Eduardo selama ini untuk ngerintis Facebook dari awal, mereka mendapatkan investor mereka untuk pertama kalinya dengan jumlah yang besar, yaitu $500,000 Amerika. Dan Mark pun kemudian bisa punya kantor baru dengan Facebook yang lebih bagus dan lebih canggih. Tetapi Mark pun akhirnya terpengaruh sama Parker untuk nendang Eduardo keluar dari tim Facebook. Padahal Eduardo adalah salah satu teman terdekat Mark untuk ngebuat Facebook. Eduardo ini bisa dibilang adalah orang pertama juga pelopor Facebook bersama Mark.
Dan saat Eduardo tahu bahwa namanya udah dicoret, Eduardo marah dan kecewa sama Mark. Is he? Yes. About now, you still wired in? Eduardo nggak nyangka bahwa dia dikhianati sama sahabatnya sendiri. Bukannya memilih Eduardo, Mark malah lebih memilih Parker. Mark tahu bahwa Parker punya relasi besar buat ngembangin Facebook daripada sahabatnya sendiri. Dan Eduardo pun akhirnya keluar dari kantor Facebook. Setelah Facebook udah lebih sukses dari sebelumnya, dan akhirnya Facebook mencapai 1 juta pengguna pertamanya, semua orang di kantor merayakan pencapaian itu. Tapi Mark malah ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang dari dia. Semenjak Eduardo itu pergi dari Facebook, Mark ngerasa nggak bahagia. Padahal cita-cita Mark telah terwujud untuk sukses di Facebook. Dan saat malam harinya, Parker mengadakan pesta yang besar. Saat semua lagi pesta untuk merayakan 1 juta pengguna itu, Mark nggak ngikut ke pesta itu, dan dia tetap milih menyendiri di kantor. Dan saat di pesta itu, Parker yang lagi asik berpesta narkoba, tiba-tiba rumah tersebut digerebek polisi, dan akhirnya Parker ketangkap polisi. Parker lalu menelpon Mark buat minta tolong ke Mark, dan tentu si Mark nggak mau nolongin, dan justru nendang Parker untuk keluar dari Facebook. Ternyata yang nelpon polisi buat ngegerebek pesta narkoba si Parker itu ternyata Mark itu sendiri. Akhirnya saat ini hanya tersisa Mark sendirian di puncak Facebook sebagai CEO. Di perjalanan, Mark udah berkorban banyak untuk Facebook, mulai dari putus sama Erika, memenjarakan Parker, dan tentunya dia juga udah ngorbanin sahabatnya sendiri, yaitu Eduardo. Di akhir film ini diceritakan bahwa Mark Zuckerberg yang lagi ngadapin gugatan demi gugatan hukum dari Cameron, Tyler, dan Diva soal pencurian ide mereka, dan juga gugatan dari Eduardo, sahabatnya sendiri. Tapi akhirnya mereka semua mencapai kesepakatan damai dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan gugatan mereka setelah semuanya berlalu. Di suatu malam, Mark membuka Facebooknya dan membuka halaman Facebook Erika. Dan Mark pun nginvite Erika sebagai teman. Sepertinya Mark masih merasa bersalah kepada Erika. Mark terus-terusan nge-refresh browsernya itu untuk ngelihat apakah undangan pertemanannya ke Erika itu diterima atau enggak. Dan film pun berakhir.